Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal Linux Ubuntu 24 pada VirtualBox. Baik, file ISO Linux-nya ada di sini ya, master Ubuntu. Saya memiliki dari Ubuntu 10, 16, 22 dan yang terakhir ini 24. Kemudian VirtualBox yang saya pakai ini versi 7.2.2 ya. Baik, langkah pertama kita buat virtual machine baru dengan menekan Ctrl New atau mengklik tombol icon new ini ya. Kemudian ini kita kasih namanya bebas sebenarnya. Misalnya ini saya sudah punya TPT2 host 1, TPT2 host 2 ini untuk mata kuliah di semester lalu. Lalu saya pernah install Debian dan semester lalu saya install Ubuntu 24. Saya kasih Ubuntu 24 yang pertama nih ya. Nah, sekarang saya mau buat Ubuntu 24-2. Nah, kalian bisa terserah misalnya Ubuntu 24 namanya atau langsung namamu sendiri juga boleh, bebas ini ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian ini VM foldernya kalau tidak mau diubah juga nggak masalah, ada DJ, users, kemudian nama usernya, baru VirtualBox VMS. Ini nanti menjadi folder bagi semua virtual hard disk ya, virtual hard disk yang akan kita buat di virtual machine ini. Jika kalian memiliki folder lain atau drive lain selain C dan ingin misalnya memiliki D itu ya, yang ukurannya lebih besar, ini bisa juga dipindahkan ke D, misalnya ke other. Lalu misalnya ada ini ya, ada drive D misalnya ya. Nah, bisa dipilih di D. Tapi jika tidak, ya udah biar di sini aja nggak apa-apa. Kemudian file ISO-nya tadi, nah kita cari yang ada di sini ya. Kemudian dia otomatis akan deteksi OS-nya apa, di sini Linux ya, kemudian distronya atau distribusinya Ubuntu versi 64 bit ya. Kemudian di sini dicentang defaultnya proceed with unattended installation. Ini maksudnya adalah kalau dicentang ini maka kita akan melanjutkan proses instalasi secara manual begitu ya. Artinya unattended installation itu instalasi yang tanpa pengawasan, artinya tidak otomatis gitu. Nah, kalau misalnya kita hilangi centangnya, maka ini nanti akan dipilihkan instalasi secara otomatis. Maksudnya username-nya ditentukan, VBox user, kemudian hostname-nya namanya sesuai dengan nama yang tadi kita buat ya, VM name dan lain-lain. Jadi kita ditentukan secara otomatis. Nah, saya lebih suka menggunakan instalasi secara manual. Jadi ini biar dicentang saja, tapi harus kita isi ini ya. Username-nya terserah, misalnya nama kita, misalnya saya Muhanif begitu ya. Kemudian passwordnya terserah mau diisi apa. Lalu kita ulangi lagi passwordnya ya. Pastikan sama. Kemudian username-nya, hostname-nya. Hostname itu adalah computer name lah ya, kalau di Windows begitu. Kita bisa sembarang, misalnya ini username-nya saya buat Anif, kemudian hostname-nya misalnya Muhanif begitu ya. Nah, begitu. Lalu ini biar saja, nanti bisa kita buat secara manual di konfigurasi server nanti ya, di setengah semester paruh kedua setelah setengah semester. Kemudian nah kita bisa milih, klik yang ini virtual hardware, memorinya ini ya, minimal 2 GB. Kalau kita pengen lebih kencang RAM-nya, maka dan kita masih memiliki ini kemampuan di hardware fisik ya, fisik RAM, maka kita bisa perbesar nih, setidaknya sampai setengah
kurang dari setengah ya, kurang dari setengah RAM fisik kita. Jadi misalnya RAM saya ini 32 GB, maka ini maksimal adalah 16 ya. Misalnya di sini 24 biasanya maksimal 16 ya. Ya, 16384. Nah, tapi ini terlalu besar. Jadi kita mungkin bisa ke 3 GB, 3036 atau 4 GB, 4096. Kemudian CPU-nya bisa minimal 1 core, atau kalau kita memiliki lebih dari 1 ya bisa kita tentukan misalnya 3 core. Semakin besar angkanya, semakin cepat nanti proses ketika kita menggunakan Linux itu. Kemudian ini adalah virtual hard disk-nya atau ukuran disknya. Defaultnya 25 GB, atau kalau kita besar misalnya mungkin 30 atau 40 begitulah ya. 30 aja misalnya ya, sudah cukup. Kemudian oke, sudah, langsung kita klik finish ya. Nah, dia akan otomatis install. Kalaupun ternyata ada yang tidak otomatis, maka bisa kita mulai proses instalasinya dengan mengklik tombol start ini. Nah, proses instalasinya cepat lambatnya tergantung dengan kemampuan komputer ya, dengan spesifikasi hardware komputer. Prosesnya mungkin agak lama, jadi videonya akan saya skip dan saya percepatnya. Ini lagi proses mengcopy file. Baik, ini proses instalasi saya sudah selesai. Kalau sudah muncul gini ya, user yang kita buatkan tadi, username, akan muncul namanya, kemudian bisa kita klik untuk login, ketikkan passwordnya tadi, enter. Ini adalah tampilan dari Ubuntu desktopnya, Ubuntu 24.04. Oke, ini kita klik next untuk setting awal sepertinya. Nah, kalau kita mau menggunakan yang Ubuntu Pro, ini bisa kita pilih klik enable, tapi sepertinya berbayar ya yang Ubuntu Pro. Free for up to 5 machine ya, ini gratis untuk sampai 5 mesin ya. Silahkan bisa dicoba kalau tertarik ya. Sementara saya skip for now dulu, kemudian next ya. Ini share data kalau mau kita membantu Ubuntu untuk improve ya, tapi kalau tidak juga nggak masalah. Kemudian kita klik next. Oke, ini adalah application center. Kalau kita mau buka juga bisa, kalau enggak juga finish saja. Oke, ini ukurannya lebih besar daripada yang saya siapkan untuk video ya. Jadi ada di sini settingnya, coba display. Ya, 1080x800 ya. Saya menyiapkan videonya kali 720 yang ini ya. Jadi saya perkecil aja biar agak lebih kecil. Keep changes ya. Oke, ini. Oke, ini adalah tampilan dari desktopnya Ubuntu 24.04. Demikian video ini yang mempraktekkan bagaimana cara menginstalasi Ubuntu 24.04. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.